Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Shadaqallahul adim. Sahabatku dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berada di kesempatan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keberkahan, kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan dibagi 3 fase, yaitu fase yang pertama 10 hari pertama yaitu rahmah. Fase yang kedua maghfirah, dan fase ketiga adalah itqun minan nar. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di fase kedua yaitu maghfirah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk sampai ke fase berikutnya yaitu itqun minan nar, sehingga kita dibebaskan dari siksaan api neraka. Sahabatku yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya kembali sharing ya. Ini di segmen sharing di channel Oncista Channel ini, kita selalu sharing untuk mudah-mudahan memberikan manfaat, menyampaikan kebaikan, menyampaikan informasi yang bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, akan sharing tentang 3 pertanyaan penting ya. 3 pertanyaan penting itu yang harus kita jawab, tetapi jawaban itu tidak cukup dengan nalar dan logika, tetapi harus kita jawab dengan keilmuan, keimanan gitu. Yang pertama, pertanyaan penting itu adalah min aina. Min aina atau dari mana asal kita. Yang kedua, ila aina, akan kemana kita. Dan yang ketiga, ini adalah fase di mana kita sekarang berada, walimadza, dan harus bagaimana. Yang pertama, pertanyaan ila aina, kita ini dari mana sih? Tentu ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita sudah mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatul fil ardh atau pemimpin di muka bumi. Pemimpin ini bukan berarti kita menjadi seorang pemimpin, seorang presiden, seorang bupati, wali kota, gubernur, lurah, camat dan sebagainya, tetapi minimal kita ini adalah menjadi pemimpin untuk kita sendiri, pemimpin untuk keluarga kita sendiri. Kita ini akan membawa diri kita kemana gitu. Kita pertanyaan kita dari Allah gitu kan. Yang kedua pertanyaan itu adalah ila aina, wa ila aina, dan mau kemana kita. Nah tentu kita ini juga pertanyaan ini harus kita jawab juga dengan keimanan ya, bahwa kita makhluk hidup ini terbatas ya. Rata-rata mungkin usia umat Rasulullah itu adalah sampai usia 60-an gitu ya. Maka sebenarnya itu menjadi guide kita, menjadi tolak ukur kita bahwa kita ini hidup di dunia ini ya sampai usia segitu gitu. Dan kita harus mempersiapkan atas pertanyaan itu, ila aina, mau kemana kita. Dan persiapan itu ada pertanyaan ketiga itu walimada, dan harus bagaimana. Nah ini. Fase ini kita sudah berada di pertanyaan ketiga yaitu walimada, dan bagaimana. Tentunya di fase ini kita harus mempersiapkan diri kita harus mempersiapkan keadaan kita,
ya. Sehingga dalam setiap usaha yang kita lakukan, dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, diberikan manfaat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk lingkungan dan orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat bagi lingkungannya, ya, bagi orang lain. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan kita di fase yang sekarang kita lalui, yaitu fase di mana kita akan mempersiapkan semuanya. Kita harus benar-benar bukan hanya dilihat dari kita ini lagi hidup di dunia yang secara matematis juga, secara manusia kita sudah tahu bahwa kita ini tidak akan lama di dunia ini gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga di dunia ini harus mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga dan lingkungan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita. I'mali dunya ka'annaka ta'insu abadan wa malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tetapi ingat kata Allah, beramalah untuk akhiratmu juga seakan-akan kau akan mati esok. Nah, ini guide atau pedoman ini harus kita lakukan ya. Sehingga kita ketika bekerja, ketika kita bermuamalah, mencari harta, mencari kedudukan, semuanya itu kita usahakan kita semaksimal mungkin apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja siang malam, kita persiapkan untuk diri kita, untuk ahli waris kita, untuk lingkungan kita semaksimal mungkin. Kita berpikir bahwa kita akan hidup selamanya. Tetapi di samping itu kita harus berpikir juga wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kita berpikir juga bahwa kita ini harus beramal untuk akhiratmu, karena kita tidak tahu karena kematian kapan akan terjadi. Jadi keseimbangan ini harus kita lakukan ketika kita bermuamalah, ketika kita bekerja. Maka muamalah pekerjaan itu carilah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga esensi kehidupan di dunia yang baik serta persiapan kita untuk akhirat yang husnul khotimah juga akan kita dapatkan. Saudaraku dimanapun berada, itu adalah 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab, yang harus kita benar-benar cermati, camkan dalam diri kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah makhluk Allah yang lemah. Kita ini adalah bukan apa-apa gitu. Bahkan kita ini diidentikan dengan al-insanu al-hayawanun natiq. Jadi manusia itu adalah binatang yang berpikir. Kita ini adalah sama kayak binatang, tapi binatang yang berpikir. Jadi ketika manusia sudah hilang pikirannya, sudah hilang itu pikiran ya, itu dia lebih hina daripada binatang. Ya. Dalam Al-Quran akan balhum adol gitu kan, bahkan lebih hina daripada binatang. Terus sekarang banyak tingkah laku saudara-saudara kita gitu ya di sana, di luar sana, yang perlakuannya lebih kejam daripada binatang. Bahkan mungkin binatang sendiri lebih bermanfaat untuk kita gitu ya. Contoh saja kita memelihara kambing ya. Lantas kambing, ketika kambing berantem saja sama temennya gitu, ya udah jual saja daripada berantem terus kan. Ketika dijual ke pasar tidak laku, ya sudah potong saja. Ketika dipotong
semuanya tubuh dari kambing itu bermanfaat. Tetapi ketika manusia menjadi benalu dalam setiap kehidupan lingkungannya, yang selalu memberikan ketidakbaikan, manusia yang selalu membuat orang susah. Ketika dijual, tidak laku. Ketika dipotong pun tidak mau orang memakannya. Itu berarti kita lebih hina daripada binatang. Maka dari itu, sebagai binatang yang berpikir, al-hayawanun natik, kita gunakan pikiran kita, kita gunakan akal kita untuk selalu menebarkan manfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi lingkungan. Sahabatku, itu saja sharing kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan istiqomah, diberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan dan mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang sopan, sehingga kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman sahabatku dimanapun berada, mohon dukung terus channel ini, yaitu Oncista Channel, untuk like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman Allah catat. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan manfaat juga, memberikan sajian yang bermanfaat bagi perkembangan keislaman khususnya ya. Mudah-mudahan juga memberikan informasi yang selalu positif, yang selalu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sediakan untuk sama-sama sharing di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.